terawat ya? Udah nggak terawat. Juga di dalam itu kita lihat sangat sibuk, terus banyak kelelawar, kotoran, terus ada becek-becek itu basah. Itu ada 3 unsur utama penyebab eksistensi gaib ngumpul di sini. Oke teman-teman, kali ini saya akan menelusuri. Ini ada seperti gua ya teman-teman. Cuman di sini tidak ada papan petunjuk ya. Gua ini masih misterius banget teman-teman. Lokasi gua ini berada di samping jalan raya teman-teman. Ini teman-teman. Dan ini adalah pertama kalinya saya berkunjung ke sini ya. Dan saya tidak sendirian. Tentunya saya bersama teman-teman. Ini ada pemilik akun Kopi Misteri dan juga Cangtuin Channel teman-teman. Saya bertiga akan masuk ke gua tersebut teman-teman, untuk melihat seperti apa suasana di dalam gua tersebut teman-teman. Karena saya penasaran sekali, kok ada gua ini. Padahal di atas ini udah perkampungan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan masuk teman-teman. Mulai penelusuran ya di dalam gua ini. Kita juga kurang tahu ya sejarahnya gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Oke teman-teman, kita sudah berada di bener-bener panjang bawah gua tersebut teman-teman. Ini dinding-dindingnya semuanya tanah teman-teman. Kita minta doanya ya, semoga Bismillahirrahmanirrahim. selamat, Assalamualaikum. keluar masuk selamat ya. Dan di depan saya ini terjadi hal-hal yang dari di depan saya teman saya itu Cangtuin Channel ya teman. Terus terang saya tidak berani ya. Ini kalau kita sendirian juga kita nggak berani gitu. Harus hati-hati teman, karena di dalam gua ini banyak lubang-lubang teman. Jadi kita kalau masuk di gua ini juga kita harus fokus melihat ke bawah ya. Ini dinding-dindingnya kanan kiri dan atas ini semua tanah teman-teman. Ini bekas-bekas tatahannya juga masih terlihat ya. Berani nggak ya kita ya? Sampai ujung sana loh. Banyak lelawarnya. Banyak banget kelelawarnya bang ya. Bismillah. Kita coba semampunya kita aja bang, sampai sana bang. Ya. Kelihatannya di dalam sana banyak sekali kelelawar. Dan juga harus berhati-hati, ini juga banyak kotoran kelelawar di sini. Bawahnya juga banyak lembab seperti ini ya. Kita berani nggak ya sampai ujung sana? Ini dalam sepanjang center ini menembus ya. Ini belum kelihatan ujungnya ya bang ya? Ya, belum kelihatan ujungnya ini. Sedulur bisa lihat sendiri
kelelawarnya banyak banget ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa berani nggak ya? Bang, ini tapi becek loh bang. Becek banget ini. Kotorannya kelelawar ini udah tinggi. Itu kotoran apa sumber air? Ini kotoran ini. Kotoran kelelawar ini, Bang. Tapi ini sepertinya sudah nggak pernah dijamah manusia bang. Ya, Oh iya, itu kotoran ya? kotoran ini. Batu ya. Ini udah berapa meter masuk ini, Bang? Ini udah jauh nih. Udah 20 meteran. Udah 20 lebih ya. 50 ada. Oh, ini terowongannya sejauh mata memandang belum kelihatan ujungnya ya. Kelawarnya kelihatan yo, banyak yo. Iya. Ini juga ada paralon juga ya. Ini masih fungsi nggak ya? Kalau kita dengerin nggak ada suara aliran air loh. Kan harusnya kalau masih fungsi ada suara Kemerucuk gitu ya. ya, aliran airnya kan ada. Ini dulu pemasangannya gimana ini ya? Apakah masuk ke sana? Berani banget ya. Mana Sang? Sepertinya nggak bisa bang kalau kita masuk sampai sana bang. Becek banget. Soalnya bawahnya itu sangat becek. Karena kan lembab ini bang, lembab dan Taunya diserang itu loh. iya, Kelelawar. kelelawarnya itu banyak banget bang di sana bang, di depan sana bang. Dan Iya, iya. ini bawah-bawahnya ini kotoran kelelawar semua ini bang. Oh iya, becek banget. Nah itu becek banget kan? Apa masih mau maju sedikit? Kayaknya susah loh itu kayaknya. Susah ya? Oh. Dan kita juga belum melihat ujungnya dulu. Ujungnya nggak kelihatan tuh, pakai senter nggak tembus. Belum tembus ya? Oh. Kan kelelawarnya itu benar-benar banyak banget loh. Tuh, sebelum lihat sendiri kelelawar semua ya. Dan ujungnya benar-benar belum terlihat sama sekali. Kurang tahu ini berapa meter ya jauhnya itu. Sayangnya ini benar-benar bawahnya ini kalau sudah lihat sendiri sangat becek. Kita nggak mungkin meneruskan perjalanan sampai ke ujung karena kita tanpa persiapan yang matang ya. Kita belum tahu medannya seperti apa dan ternyata kita pas sampai sini medannya seperti keluar sih bang. Karena nggak memungkinkan. Tuh bawahnya seperti itu, dulu lihat sendiri. Ekstrim. Karena Nah, kita mau tahu ini mohon maaf ya Bang Nabasnya, ini di luar dari bangunan ini ya, di luar dari bangunan sejarahnya bangunan ini ya. Ini saya juga mau tahu, mungkin Mas Nabarsa tadi sudah ikut masuk ke dalam itu, apa yang dirasakan Mas Nabarsa di dalam? Gua ini kan udah nggak dipakai lagi, Udah nggak terawat ya? udah nggak terawat. Juga di dalam itu kita lihat sangat singgup, terus banyak kelelawar, kotoran, terus ada becek-becek itu loh basah. Itu ada 3 unsur utama penyebab
eksistensi gaib ngumpul di sini. Jadi suasana lembab udah masuk, itu eksistensi gaib suka. Terus kotor, banyak kotoran kelelawar, gaib kan pada suka kotoran-kotoran kayak gitu. Juga udah nggak berpenghuni, maksudnya nggak berpenghuni itu udah nggak kepakai lagi loh, nggak buat aktivitas masyarakat lagi. Di dalam tadi kerasa itu lumayan Merinding ya bang ya? merinding. Semakin kita ke dalam semakin merinding. Dan itu ujungnya itu kayaknya udah nggak ada loh, udah ketutup kayaknya ujungnya. Berarti udah nggak bisa ujung ke ujung itu nggak ada ya? Kayaknya udah nggak bisa, udah nggak tembus. Kalau dulu mungkin bisa, soalnya dari tuturan masyarakat kan penghubung dari desa Sumenet ya kalau nggak salah ya, dusun Sumenet ke dusun Sumilir, Iya. dusun sebelah. Oh, Cuman letaknya kan agak jauh. berarti boleh dikatakan dahulu itu ini lorong sebagai akses menyingkat waktu gitu ya, Penghubung dari lah. ujung ke ujung, dari dusun ke dusun gitu ya. Karena ada bukit ini, jadi inisiatif membuat lorong ini untuk menuju ke kampung sebelah ya, biar. Sekalian buat tempat persembunyian kan. Oh, berarti dahulu juga sekalian buat tempat persembunyian zaman penjajah Belanda dulu ya bang ya? Iya, daerah sini kan dulu full hutan ya. Nah ini juga dulu kan belum ada jalan kayak gini. Jadi masih kayak hutan itu loh. Rata-rata kan pejuang kita sembunyi di hutan-hutan kayak gini, nggak ketahuan juga. Dan ini kan bangunan ini yang baru ini. Dulu kan nggak kayak gini. Oh, dahulu nggak kayak gini ya bang ya? Dulu nggak kayak gini. Kalau kayak gini malah gampang dicurigai kan. Oh iya iya. Dulu nggak kayak gini. Ini bangunan baru ini kayak lihat katanya juga. Terus pola bangunannya kan baru ini. Terus ini Bang Nabarsa ini dari bentuknya ini kan unik ini. Dari bentuknya ini sebenarnya ada maknanya nggak sih? Nggak, ini cuma aksesoris aja. Aksesoris ya. Tapi kalau saya lihat itu bentuknya itu menyerupai bentuk-bentuk kayak kerajaan Mataram atau keraton gitu ya. Enggak sih, ini cuma menyerupai aja. Cuma menyerupai ya. Nggak buat apa ya? Ya variasi aja sih. Variasi. Ada makna tertentu. Dan yang jadi masalah ini kalau kita terus masuk ke dalam, khawatirnya yang pertama itu gaib, yang kedua barangkali ada Jadi yang penting kita sudah tahu gambarannya seperti ini ya seluruh ya, gambaran dari di dalam guanya itu. Jadi suasana lembab udah masuk, itu eksistensi gaib suka. Terus kotor, banyak kotoran kelelawar, gaib kan pada suka kotoran-kotoran kayak gitu. Juga udah nggak berpenghuni, maksudnya nggak berpenghuni itu udah nggak kepakai lagi loh, nggak buat aktivitas masyarakat lagi. Di dalam tadi kerasa itu lumayan Merinding ya bang ya? merinding. Semakin kita ke dalam semakin merinding. Dan itu ujungnya itu kayaknya udah nggak ada loh, udah ketutup kayaknya ujungnya. Berarti udah nggak bisa ujung ke ujung itu nggak ada ya? Kayaknya udah nggak bisa, udah nggak tembus. Kalau dulu mungkin bisa, soalnya dari tuturan masyarakat kan penghubung dari desa Sumenet ya kalau nggak salah ya, dusun Sumenet ke dusun Sumilir, Iya. dusun sebelah. Oh, Cuman letaknya kan agak jauh. berarti boleh dikatakan dahulu itu ini lorong sebagai akses menyingkat waktu gitu ya, Penghubung dari lah. ujung ke ujung, dari dusun ke dusun gitu ya. Karena ada bukit ini, jadi inisiatif membuat lorong ini untuk menuju ke kampung sebelah ya, biar. Sekalian buat tempat persembunyian kan. Oh, berarti dahulu juga sekalian buat tempat persembunyian zaman penjajah Belanda dulu ya bang ya? Iya, daerah sini kan dulu full hutan ya. Nah ini juga dulu kan belum ada jalan kayak gini. Jadi masih kayak hutan itu loh. Rata-rata kan pejuang kita sembunyi di hutan-hutan kayak gini, nggak ketahuan juga. Dan ini kan bangunan ini yang baru ini. Dulu kan nggak kayak gini. Oh, dahulu nggak kayak gini ya bang ya? Dulu nggak kayak gini. Kalau kayak gini malah gampang dicurigai kan. Oh iya iya. Iya. Dulu nggak kayak gini. Ini bangunan baru ini kayak lihat katanya juga. Terus pola bangunannya kan baru ini. Terus ini Bang Nabarsa ini dari bentuknya ini kan unik ini. Dari bentuknya ini sebenarnya ada maknanya nggak sih? Enggak, ini cuma aksesoris aja. Aksesoris ya.
Tapi kalau saya lihat itu bentuknya itu menyerupai bentuk-bentuk kayak kerajaan Mataram atau keraton gitu ya. Enggak sih, ini cuma menyerupai aja. Cuma menyerupai ya. Ya buat apa ya? Ya variasi aja sih. Variasi. Ada makna tertentu. Dan yang jadi masalah ini kalau kita terus masuk ke dalam, khawatirnya yang pertama itu gaib, yang kedua barangkali ada hewan misal ular. Iya, takutnya itu ya Bang. Oh, soalnya gelap sekali itu di dalam. Semakin ke dalam semakin sempit loh. Sama semakin becek. Kita nggak bisa lewat tadi, tanahnya itu udah becek ya. udah becek banget loh. Ini sampai kotor semua ini. Ini kotor semua nih tadi, nempel-nempel di dinding sama Sampai kotor semua ya. sepatunya juga ikut kotor nih tadi, kayak gini, saking beceknya. Mas Nabarsa, ini katanya sih, kata warga sekitar sini ya, bahkan di sekitar area sini itu sering ada kejadian mistis, Mas Nabarsa. Bukan cuma di area ini ya, tapi bahkan di depan area sana juga Bang. Ini ya, sekitaran sini ya. Sekitaran sana itu katanya ada yang pernah melihat, waktu warga itu pas lewat itu pernah melihat penampakan kayak, kalau kayak api itu apa Bang? Api yang Panas terbang pati. itu. Itu. Panas pati ya. Panas pati. Itu menurut penerawangan Mas Nabarsa itu seperti apa lokasi area ini? Area ini kalau dianggap terlalu mistis ya enggak juga sih. Soalnya udah jadi lalu lalang masyarakat biasa. Cuman kalau eksistensi gaib emang ada yang kuat nih sekitaran sini Mas, atas sini. Oh, justru sekitaran sini ya? Oh, sekitaran sini. Kalau Banaspati kan dia itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bisa jadi masyarakat yang lihat itu posisinya itu lagi lihat Banaspatinya lagi menuju ke suatu lokasi gitu loh. Jadi nggak menetap di situ. Kalau di sini di dalam itu yang saya rekam ya, itu ada kayak semacam ular, tapi bukan ular yang biasa hewan, Iya, ya. ular gaib lah. Ular gaib. Ular gaib. Oh. Itu ularnya itu gimana Bang bentuknya? Bentuk ular atau tanpa kepala atau apa gitu? Itu bentuk ular biasa, warnanya hitam. Warna tapi hitam. besar lah, cukup besar. Bukan penunggu sini asli, cuman berhubung ini udah nggak dipakai, lah dianya menempati di situ. Oh gitu ya Bang ya. Dan ini sekilas ada pipa ya, peralon buat air. Mungkin dahulu juga sekalian gitu ya buat lewat gitu ya Bang ya, air ya. Iya, soalnya di dalam juga ada yang pipa dari besi itu loh. Ada ya. Oh, cuman udah berkarat juga kita tadi dengar udah nggak ada aliran airnya. Dan nggak ada kedengaran air mengalir itu nggak ya? Udah nggak ada, kayak udah mati gitu. Jadi kalau menurut Mas Nabarsa ini baiknya gimana ini kalau ada lokasi seperti ini? Apa dirawat lagi atau cukup dilestarikan atau gimana Bang? Biar ibaratnya itu nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Yang jelas ini sebagai pengingat kita dulu leluhur kita pernah berjuang melawan Belanda. Itu salah satu alasannya, makanya tetap dipertahankan sebagai pengingat. Oh iya. Apalagi di momen-momen seperti ini kan, udah mendekati kemerdekaan kayak gini. Terus tadi kita lihat ya, di dalam nggak ada semacam sesajen sama sekali. Nggak ada. Itu udah bagus sih, maksudnya bagus. Jadi tempat ini tuh nggak buat minta-minta gitu loh, kayak gitu. Tapi kalau bisa ngasih saran gitu, ini baiknya mending ditutup aja. Takutnya barangkali ada anak-anak main ke sini loh. Anak-anak iseng main ke sini terus di dalam ada apa-apa kan nggak ketahuan. Iya. Juga akses dari masyarakat kan agak jauh kan. Takutnya kalau ada anak main ke sini atau masyarakat main apa masuk ke sini entah mau nyari kelelawar atau apa, takutnya ada apa-apa di dalam kan nggak ketahuan loh. Iya ya benar Bang. Mending ditutup apa diamankan tapi tetap dilestarikan sebagai pengingat kita dulu di zaman berjuang. Kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih ya Bang Nabarsa atas penjelasan tentang sekilas dari tempat yang menurut saya, menurut kita ini sangat misterius ya. Iya, misterius sama bersejarah sih. Sangat bersejarah ya.